Dan pas digali kuburannya tiba-tiba keluar air, keluar ular. Ini kira-kira kenapa guys? Jadi suatu hari nenek ini tuh meninggal dan keluarga sedih pas digali kuburannya. Yang pertama kali itu tiba-tiba keluar air kayak gini. Keluarganya marah dong. Ini salurannya rusak atau apa sih, gali lagi? Akhirnya digalilah lubang kedua. Di lubang kedua ini keluarlah ular-ular dan batang-batang pohon. Dan akhirnya digali lagi lubang ketiga dan akhirnya bisa dimasukin nih kali ini. Nah suatu malam si cucu dari nenek itu tiba-tiba dimimpiin didatengin si nenek. Dia bilang katanya lubangnya kosong, lubangnya kosong. Dia nggak tahu itu artinya apa. Dan besok harinya pamannya itu izin untuk mancing ke suatu danau. Tiba-tiba pas pulang dari mancing, pamannya meninggal. Dia mendadak tenggelam gitu guys. Dan besokannya, tantenya ini ngajak dia jalan-jalan ke sebuah villa satu keluarga, tapi dia nolak. Dalam perjalanannya, tantenya meninggal. Dan ternyata arti dua lubang kosong adalah dua lubang yang tadinya digali si nenek. Itu harus ditutup agar tidak menimbulkan korban. Salah satu penjara yang terpadat di dunia, asli guys, jangan pernah kalian masuk sini. Letaknya ada di Filipina dan di sini tuh sebenarnya didesain untuk 800 orang aja, tapi diisi udah 4000 lebih. Satu ruangan kecil kayak gini aja isinya itu ada 85. Akibatnya mereka itu gampang banget terserang penyakit, terutama TBC, karena gampang banget nih menyebarnya. Bahkan sipir penjaranya itu bilang setiap langkah kaki kita untuk napak di tanah itu bisa dijadiin tempat tidur buat mereka. Sehari ini penjara bisa nambah 30 orang guys. Karena presiden Filipina itu lagi gencar-gencarnya banget nih untuk memberantas narkoba di Filipina, maka akhirnya banyak banget yang ketangkap kayak gini. Dan dari 4.000 orang yang ada di sini, itu penjaganya itu sekitar cuman 20-an orang. Anak ini lupa nutup pintu rumah pas orang tuanya nggak ada. Dan kalian harus tebak siapa yang datang kayak gini, serem banget. Jadi kedua anak ini tuh ditinggalin sama orang tuanya di sebuah apartemen. Jadi mereka bosan, mereka main PS, terus main ayunan keluar, dan balik lagi nih ke apartemennya. Pas balik orang tuanya itu belum pulang, tapi kok ada baju yang bau banget. Terus pintu kamar mandi juga mendadak kekunci dari dalam. Padahal orang tuanya belum pulang guys. Pas mereka lagi asik main, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya kekunci itu kebuka. Dan kelihatan seseorang yang pelan-pelan keluar dari ruangan itu. Mereka gugup banget. Mereka akhirnya lari ke bagian balkon karena cowok ini tuh tiba-tiba ngedeketin mereka dan berusaha ngebuka pintu balkonnya. Mereka tahan sekuat tenaga kayak gini sampai akhirnya tuh cowok nyerah. Dan dia masuk ke kamar-kamar ngobrak-ngabrik cari-cari barang berharga. Dan dari balkon mereka teriak-teriak ke bawah untuk minta pertolongan. Dan untungnya setelah ini ternyata itu adalah tunawisma yang ketangkep. Orang-orang kaya tuh udah siap-siap banget nih bikin tempat yang katanya aman dari kiamat. Kalian pengen beli gak nih? Bahkan pintunya aja dilapisin baja yang tebal banget biar tuh gak bisa ketembus. Di dalamnya itu fasilitasnya luar biasa banyak banget guys. Dan harganya itu bisa mencapai hampir 30 miliar. Fasilitas yang disediain juga banyak banget guys. Mulai dari kolam berenang yang desainnya kayak pantai gini biar kalian tuh gak bosan pas di sana. Ada bioskop, ada panjat tebing, ada latihan menembak. Pokoknya disediain segalanya supaya kalian itu nyaman tinggal di situ selama misalkan terjadi perang. Bahkan di tempat ini nih bisa nanam tanaman, jadi kalian tuh tetap bisa makan sayur dan lain-lain. Pembangkit listriknya juga dari berbagai macam cara, misal dari angin dan lain-lain, jadi nggak bakalan pernah mati tuh listrik. Gimana? Udah mulai pusing? Kalau kalian berani makan ini, gue kasih tepuk tangan nih kayak gini. Karena itu adalah makanan yang terkenal banget di Laos, yaitu sup telur semut. Isinya itu macam-macam guys, beragam. Dari mulai telur semut, embrio semut putih, bahkan ada semut-semut kecil juga yang dimasukin ke sini buat nambah rasa asem. Walaupun terdengar aneh, tapi kabarnya sup ini tuh enak banget. Dan juga sumber protein. Jadi kabarnya si telur-telur itu nanti kalau kalian makan nih kayak si Gordon Ramsay, itu pas digigit dia akan pecah dan ngeluarin kayak rasa-rasa yang asam-asam gitu. Dan ini nggak cuma terkenal di Laos doang, tapi juga di Vietnam, di Kamboja, mereka tuh banyak yang suka kayak ginian. Gimana? Kalian mau coba gak? Cowok ini iseng naruh CCTV di kamarnya dan kalian gak bakal nyangka apa yang akhirnya dia temuin. Jadi cowok ini tuh tinggal sendirian di apartemen dan setiap dia pulang itu selalu rumahnya berantakan banget. Dan dia pikir, aku pasang CCTV aja deh biar ngawasin kucing. Karena kucing itu emang suka bandel, jadi setiap di kantor dia bisa ngawasin gitu liat handphone kan. Nah sepulangnya dari kantor aman-aman aja nih, akhirnya dia mau tidur kan. Dan tiba-tiba pas merem, handphone itu nyala. Ada notifikasi kalau misalkan ada pergerakan di CCTV. Dia tidur lagi dong kayak gak ada apa-apa kok. Tapi dia penasaran, akhirnya dia lihat tuh ada video.
ada cowok di kamarnya yang merangkak begini ke arah CCTV. Dan dia langsung nengok ke belakang dong, karena CCTV di belakang kan. Gak ada orang. Dan dia langsung lihat baca web gitu kan, apa error. Ternyata CCTV-nya itu emang suka nangkep hal-hal yang udah terjadi di belakang. Jadi dia tonton lagi videonya, ternyata cowok itu masuk ke dalam kolong kamarnya. Dan pas dia mau nelfon polisi, semuanya udah terlambat. Dia keburu muncul di sini. Nenek ini meninggal dalam keadaan mata yang melotot kayak gitu guys, asli serem banget. Jadi anak cewek ini itu tinggal sama neneknya dari kecil karena orang tuanya itu sibuk. Hubungan mereka dari kecil sampai gede itu gak pernah akrab. Dan suatu hari anak cewek ini tuh bawa kucing. Neneknya tuh benci banget sama kucing sampai dia ngomong buang kucing itu. Tapi dia tetap ngerawat kucing itu sampai akhirnya si nenek suatu hari itu meninggal dalam keadaan mata yang terbuka kayak gini guys. Dan akhirnya di apartemen itu cuma dia sama kucingnya sekarang. Suatu hari dia lagi baca-baca artikel nih tentang katanya tuh 49 hari nyawa orang yang udah meninggal itu bakalan datang menghampiri keluarganya. Dan dia baru sadar malam itu adalah 49 hari di mana neneknya meninggal. Dan pas lagi baca kayak gini, tiba-tiba mati lampu. Pas mati lampu, dia nggak dengar ada suara kresek-kresek dari TV yang tiba-tiba nyala sendiri. Dan kebentuk muka yang mirip banget sama neneknya. Dan pas tiba-tiba lampu nyala, dia baru sadar ternyata yang di TV itu mukanya Donald Trump. Bukan mukanya neneknya, cuma mirip. Penyamaran pria ini jadi cewek kayak gini terbongkar guys. Kalian harus lihat aslinya kayak gimana. Jadi ini salah satu kriminal yang ada di Brazil. Dan dia ngedandanin dirinya mirip banget sama anaknya yang belum lama ini ngunjungin dia ke penjara. Biar polisi tuh nyaru gitu, oh ini tuh anaknya bukan dianya. Tapi nggak lama nih penyamaran terbongkar. Karena pas lagi diwawancara, pas mau keluar gitu, dia kok kayak gugup banget. Nih orang kenapa gitu kan. Dan pas dideketin kayak gini baru kelihatan ini kayak bukan manusia biasa nih. Ternyata dia itu kriminal yang mencoba kabur. Dan akhirnya gara-gara ini bukannya dibebasin, dia malah dipindahin ke sel yang pengamanannya jauh lebih ketat. Karena kalau sampai kabur bahaya banget. Dia itu salah satu penjahat senior di Brazil. Dan salah satu pemimpin gembong obat-obatan terlarang yang beredar di Brazil. Nih kalian lihat deh mukanya. Bener-bener rapih sebenernya penyamarannya. Cuman ya sayang aja kayak begitu. Tau gak sih, ini sop yang gak berhenti dimasak selama 45 tahun, tapi katanya rasanya enak banget. Bahkan kabarnya pancinya itu juga gak dicuci demi mengutamakan sejarah. Nama restorannya itu Warana Panich dan adanya di Bangkok, Thailand. Dan restoran ini tuh selalu rame banget guys, kalau kalian perhatiin ya. Di sini tuh ada pinggirannya coklat-coklat kan nih. Ini apa ya? Itu adalah kerak yang jatuh-jatuh dari kuah-kuahnya ini selama digodok 45 tahun. Jadi sesaat sebelum tutup tokonya, dia itu selalu memindahkan kuahnya ini ke tempat lain. Nah nanti paginya digodok ulang. Kalau kurang air, kurang apa ya tinggal ditambahin aja. Pokoknya dicampur sama kaldu yang kemarin-kemarin. Dan kabarnya itu adalah trik yang bikin cita rasa dan aroma dari sup ini tuh enak banget. Kalian ada yang mau coba nggak? Guys, tau nggak sih kenapa nih daging mau dimasak tapi malah gerak-gerak sendiri kayak gini? Ini tuh kaki kodok guys, dan ini waktu itu dikasih garam nih sama yang pengen masak. Tapi malah berakhir kayak nyeremin gini gerak-gerak, kira-kira kenapa ya? Waktu ditaburin garam, otot-otot di dalam kodok ini berkontraksi karena mendapatkan sinyal dari neuron motorik. Sinyal ini diproduksi dan disebabkan oleh ion yang berbeda seperti natrium. Ion natrium dalam garam, natrium klorida menyebabkan syaraf-syarafnya itu terkejut. Dan akhirnya membuat otot-otot berkontraksi. Hal ini biasa kejadian sama hewan-hewan yang belum lama mati karena sel-selnya itu masih hidup. Biasanya nih nggak cuma kodok, ada juga nih orang yang suka makan belut. Terus habis gitu ada juga oktopus. Tapi ya tenang aja, semua ini tuh udah mati. Tau gak sih atlet baseball ini ketahuan curang di kamera? Nih kalian perhatiin deh, tangannya ada lengket-lengket gitu. Asli guys, ini malu banget jadi dia sih. Jadi yang lengket-lengket tadi itu diindikasikan adalah paint tar atau tar pinus yang lengket-lengket nih. Gunanya ini nih, untuk nempelin ke bola. Jadi peraturannya itu sebenarnya ada, nggak boleh sama sekali ditempelin apapun di bola baseball, kayak cairan apapun. Ini salah satu contoh lainnya nih, tangan-tangannya tuh. Tuh, ada di leher, ada di tangan, dan sekarang ini kelihatan di tangan nih. Tapi salahnya dia adalah tangan dia itu ketangkap kamera guys, dan kelihatan banget dari jauh pun. Akhirnya dia disamperin nih sama petugas. Akhirnya dia diusir dari lapangan saat itu juga. Karena gunanya paint tar itu ditempelin di bola adalah dapat merubah arah bola. Karena gripnya itu kencang nih nantinya. Karena kan lengket.
Tapi dia ngakunya itu cuma sunscreen sama rosin dan dia itu lupa untuk kayak ngapus. Akhirnya dia kena hukuman sebanyak 8 kali nggak boleh main. Guys, tau gak sih, ada kerjaan yang gajinya gede, tapi kalian harus bersihin tempat kayak gini. Mereka ini dibayar untuk membersihkan tempat bekas terjadinya tindakan kriminal. Contohnya ini nih, mereka lagi ngebersihin satu rumah yang di kamarnya itu ada bekas orang yang baru mengakhiri hidupnya di kasur. Mereka bahkan sampai harus potong bagian-bagian kasur yang sudah terkena noda dan akhirnya nanti dibuang. Dan di setiap mereka nyari di sudut-sudut kamarnya itu pasti ketemu aja nih antara mata orang, gigi orang, hidung orang. Jadi mereka tuh harus bener-bener teliti, harus disinarin, temboknya harus pokoknya dicuci bersih sebersih-bersihnya. Supaya keluarga yang ditinggalkan itu nggak lagi mengenang sisa-sisa yang mengerikan di kamar terjadinya hal tersebut. Yang bisa aja menimbulkan trauma kalau sewaktu-waktu itu ketemu. Jadi gimana? Kalian pengen nggak kerja kayak gini? Keluarga ini tuh baru aja pindah ke rumah baru, tapi kenapa ya baju sama pakaian dalam itu sering hilang? Makanan di kulkas itu juga sering hilang setengah. Asli guys, ini serem banget. Jadi ini adalah kisah sebuah keluarga yang baru aja beli rumah yang tadinya itu sempat kosong 15 tahun. Tapi dia setiap tidur itu merasa diawasi. Tapi tiap dia ngecek ke kamar mandi kemana, itu selalu nggak ada apa-apa, nggak muncul apa-apa, nggak ada keanehan. Bajunya dia, pakaian dalamnya itu sering hilang. Pas dia tanya ke adenya kayak merasa dituduh. Enggak kok, gue nggak ngapa-ngapain. Makanan di kulkas juga sering hilang, kepotong kayak gini, padahal nggak ada yang makan. Malam-malam dia juga sering bangun kayak ada yang ngawasin. Sampai waktu itu dia lagi tidur, pagi-pagi nemu surat kayak gini. Dan pas dibuka tulisannya kayak cantik, aku melihat kamu. Dan dia pikir itu bercandaan adenya kali. Besoknya dia diajakin papanya untuk bersihin kamar mandi, untuk perbaikin. Pas bapaknya buka kaca ini, asli guys, dia nemu sesuatu di balik itu. Lanjut part 2. Waktu dimintain bantuan sama bapaknya untuk perbaikin kamar mandi, ternyata bapaknya nemuin sesuatu. Jadi bapaknya itu kebagian tugas untuk ngeganti kaca ini nih. Pas bapaknya buka, bapaknya langsung kayak bengong. Terus pas dia nengok, dia bener-bener kaget karena ada ruangan lagi guys di sini. Dan di ruangan ini ditemuin baju, pakaian dalam dia yang hilang, bahkan potongan-potongan makanan yang berasal dari kulkas dia. Dan akhirnya polisi memperkirakan di situ tuh ada laki-laki dewasa yang udah tinggal di rumah mereka, mengawasi mereka, pakai pakaian mereka, bahkan makan makanan dari kulkas mereka. Tapi pas polisi cari itu bener-bener gak ketemu orangnya siapa, dan akhirnya ya udah kasusnya gitu aja berlalu. Sampai sekarang dia masih trauma untuk tinggal di rumahnya karena ya dia tetap merasa diawasi kayak ada seseorang, karena kan orang ini belum ketangkep-tangkep.